Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah saya sehat hari ini Bu. Oke, nah, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Dalim. Nah, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita ya Pak Dalim ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum gitu Pak. Nah, di sini bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci coachee sendiri. Nah, bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach, yaitu Bapak sendiri ya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak. Nah, diantaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee tersebut ya Pak ya. Nah oke, sebelum dilakukan tahap observasi nih Pak, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Bapak. Nah, yang pertama itu Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik, terima kasih Bu. Jadi kompetensi pertama yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah present Bu. Lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu kegiatan coaching ini. Nah, oke, ada 3 tadi ya Pak, yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan kedua nih Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik di observasi kali ini Pak? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini Bu, yaitu mendengarkan aktif tadi Bu dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada kegiatan coaching ini Bu. Oke, nah indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Bapak dapat dalam kegiatan coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan dari guru tersebut sehingga mendapatkan langkah-langkah dari solusi tersebut. Gitu ya Pak ya. Nah, demikian dulu ya Pak observasi kali ini. Nah, silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Nah, nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol lagi nih Pak ya. Oke Pak. Oke Bu, Terima kasih, Pak. sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam Pak Dalim, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya sehat Pak Dalim. Pak Dalim apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu, ya kan Bu. Iya Bu, jadi kali ini perihal apa nih yang mau Ibu ceritakan kepada saya ini Bu? Iya begini Pak Dalim, saya minta masalah di sekolah. Jadi saya minta waktu Bapak untuk bisa membantu saya dalam memecahkan masalah yang sedang saya hadapi Pak Dalim. Jadi Bu, setelah kegiatan perbincangan ini, hal apa yang Ibu harapkan Bu? Saya berharap saya menemukan solusi dalam permasalahan yang sedang saya hadapi Pak Dalim. Jadi permasalahannya yang sedang Ibu hadapi sekarang ini apa ini ya Bu? Permasalahan saya tentang murid saya Pak Dalim. Oh ya, tentang murid-muridnya ya Bu. Jadi permasalahan seperti itu Bu. Iya Pak Dalim, di mana murid-murid saya mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang saya terapkan kepada mereka Pak Dalim. Oke Bu, jadi kan ada beberapa murid Ibu yang sulit nih Bu ya memahami pelajaran ya. Penyebabnya apa emang ya Bu kalau boleh saya ketahui? Setelah saya perhatikan Pak Dalim, ada beberapa faktor yang membuat anak-anak murid saya mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, salah satunya itu anak murid saya ada yang suka nggak sarapan kalau mau ke sekolah, dan mereka ada juga yang kurang motivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang sedang saya terapkan Pak Dalim. Jadi menurut Ibu nih di angka berapa nih pemahaman murid Ibu dalam memahami pelajaran Ibu? Iya Pak Dalim, itulah ya Pak, anak murid saya masih ada di angka 6 Pak Dalim. Oh di angka 6 ya Bu. Iya, Pak. Lalu di angka berapa nih Bu harapan Ibu ke depan? Ya
Ya namanya saya guru ya Pak Dalim ya, saya pinginnya ya di angka 10 Pak Dalim, Oh. karena kan angka 10 itu kan angka sempurna ya Iya. Pak ya. Tapi itu Pak ya, saya masih belum tahu bagaimana langkah-langkah yang akan saya ambil ke depannya Pak Dalim. Oke Bu, jadi apa nih akan Ibu lakukan ya kan untuk sampai di angka 10 tersebut? Ya mungkin ya Pak ya, Pak Dalim, gambaran saya ini untuk saat ini ya Pak ya, saya mungkin akan melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi tentu ya Pak ya. Saya ingin dengan kegiatan yang bervariasi itu anak murid akan lebih termotivasi, semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian saya akan memantau ya Pak Dalim kepada anak-anak murid bagaimana agar mereka kalau pagi itu sarapan dulu lah minimal ya kan Pak Dalim. Jadi namanya kita mau belajar kan kita harus sehat, harus kuat dengan Pak Dalim, harus ada tenaganya. Begitulah kira-kira Pak Dalim. Itu artinya Ibu memberikan motivasi kepada murid-murid tersebut ya Bu. Iya. Agar mereka itu melakukan pembelajaran itu lebih aktif dan kreatif lagi dan semangat lagi kan gitu Bu. Iya. Jadi Bu, seberapa besar nih Bu harapan Ibu terhadap murid-murid Ibu tersebut? Sangat besar lah Pak Dalim ya, karena seorang guru itu kan memang keberhasilan kita harapkan itu ya kesuksesan anak murid ya Pak Dalim Iya, ya, Pak. agar mereka bagaimana caranya mereka dapat mendapatkan nilai yang maksimal, otomatis semangatnya dulu yang kita bantu dengan apa. Oke Bu, jadi apa nih langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut Bu? Kemungkinan tadi gambaran yang ada di pikiran saya, mungkin langkah-langkah itu akan saya terapkan Pak Dalim ya. Pertama, mungkin membuat metode pembelajaran yang menarik, media belajar yang bervariasi. Mungkin saya juga akan melibatkan orang-orang di sekitar saya Pak Dalim. Begitu kira-kira. Berarti membuat pembelajaran itu dengan metode-metode yang lebih banyak lagi, lebih kreatif lagi seperti itu ya Bu. Jadi dengan cara bagaimana Ibu akan melakukan langkah-langkah ataupun buat metode-metode pembelajaran yang lebih beraneka ragam tadi Bu? Ya, saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat ya Pak ya, mencari informasi dari beragam sumber ya Pak ya. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua murid ya Pak ya, terkait tadi masalah sarapan anak agar mereka bisa bekerja sama lah supaya minimal anak-anak itu bisa sarapan dulu lah Pak ya, seperti itu Pak. Oke Bu, jadi apa nih Bu komitmen Ibu tentang permasalahan ini yang Ibu terapkan nantinya? Komitmen saya kerjasama ya Pak ya, kerjasama dengan teman sejawat, dan intinya saya harus optimis Pak untuk meningkatkan media pembelajaran atau prinsip-prinsip pembelajaran yang akan saya terapkan nanti di depannya. Lalu bagaimana Bu tidak lanjut Ibu yang akan Bu lakukan ke depannya? Saya akan kerjasama, pertama ya itu tadi Pak, kerjasama dengan kepala sekolah, dengan orang tua murid, dengan teman sejawat, bahkan dengan murid itu sendiri Pak, karena memang murid yang kita libatkan ya. Jadi seperti itu. Oke baik Bu, jadi apa yang Ibu dapatkan dari sesi perbincangan kita kali ini Bu? Alhamdulillah Pak ya, setelah saya melakukan kegiatan coaching ini, saya sedikit merasa lega karena permasalahan yang sedang saya hadapi mendapatkan solusi agar dapat saya selesaikan ke depan. Nah jadi dari perbincangan kita, kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu sekarang selain yang sudah Ibu sampaikan tadi Ibu, dan cara Ibu untuk mengatasi permasalahan Ibu tadi? Saya merasa sangat lega ya Pak ya, saya merasa senang dan bahagia karena saya dapat menyelesaikan permasalahan saya, dan kegiatan ini akan segera mungkin saya terapkan nanti di kegiatan pembelajaran saya ke depannya. Alhamdulillah ya Bu, saya harap Ibu juga dapat menjalankan dengan sepenuh semangat Bu. Iya. Ya, Bu. Lalu kira-kira ada hal lain lagi nih Bu yang Ibu ingin bicarakan kepada saya? Kayaknya sementara ini aja dulu Pak. Nanti kalau seandainya saya ada masalah lagi, saya harap Bapak punya waktu saya Iya. lagi gitu Pak ya. Dengan senang hati Bu. Iya Pak ya. Baik Bu, terima kasih lah ya Bu kembali Bu. Kalau begitu saya izin nih Bu, pamit dulu ya Bu, sampai jumpa kembali Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dalim untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, tadi Bapak sudah melakukan coaching ya Pak dengan Iya benar Ibu Bu. Zulaita? Benar. Nah, alhamdulillah sudah ya Pak ya. Nah,
sebelum penutupan. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih pasca observasi yang Bapak lakukan tadi. Nah, yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching? Nah, terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Oke Bang, terima kasih Bu. Dari kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Jadi saya dengan menanyakan coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu dari permasalahan yang dihadapi di sekolah. Nah, oke Pak, menurut saya sebagai observer nih Pak ya, proses coaching Bapak dengan Ibu Junaita sudah berjalan dengan baik ya Pak, dan juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan Bapak juga sudah berusaha menggali, nah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Junaita, nah sehingga Bu Junaita bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya Pak. Nah, di sini pertanyaan terakhir saya nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Oh ya baik, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching saya tadi yaitu untuk memahami lagi proses alur tirta tersebut Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Oke Bapak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Iya. Pak ya. Nah, demikian observasi kita kali ini Pak. Oke. Semoga bermanfaat bagi kita. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.